Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosefina Yakudanga, NPK 82, Manajemen 7B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang dari pertemuan 9 sampai dengan ke pertemuan ke-13, yaitu materi manajemen rantai pasok. Materi pertemuan ke-9 yaitu tentang e-commerce. E-commerce yaitu secara umum merupakan kegiatan bisnis atau perniagaan atau perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, ICP, dan pedagang perantara dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini, media elektronik utama dengan menggunakan internet. Konsep e-commerce yang pertama, automation, yaitu otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual. Yang kedua, streamlining atau integration, yaitu proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Yang ketiga, publishing, yaitu kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan. Yang keempat, interaction, yaitu pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error. Yang kelima, transaction, yaitu kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar. Perkembangan e-commerce. Yang pertama, perkembangan e-commerce di Indonesia. Dalam perkembangan e-commerce di Indonesia memiliki tantangan yang pertama yaitu kultur budaya. Kultur atau budaya, yang salah satunya masyarakat Indonesia yang masih belum terbiasa dengan berbelanja dengan katalog. Yang kedua, kepercayaan. Salah satunya itu kepercayaan kepada pembayaran elektronik masih kurang. Kedua, perkembangan e-commerce di luar Indonesia atau internasional. Menurut survei dari IDC, pertumbuhan e-commerce di luar Indonesia mencapai 800% sampai dengan tahun 2005. Di dunia maya sekarang, terdapat kurang lebih 2.100.000 image dan 128,3 juta exciting page. Ruang lingkup e-commerce. Yang pertama, business to business, yaitu sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. Kedua, business to consumer, yaitu sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Ketiga, consumer to consumers, yaitu sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Yang terakhir, consumers to business, yaitu individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Pertemuan ke-10 yaitu tentang strategy of supply chain dan operation. Elemen of business. Yang pertama ada struktural atau budaya. Struktural atau budaya yang sulit diubah yaitu pertama bangunan, peralatan, sistem komputer, dan modal aset lainnya. Infrastruktur relatif mudah diubah, ada rakyat, kebijakan, aturan keputusan, dan struktur organisasi. Pengertian. Yang pertama strategi bisnis, yaitu rencana utama jangka panjang untuk perusahaan. Menetapkan arah umum. Strategi fungsional yaitu mengembangkan lebih lanjut strategi bisnis di segmen bisnis yang harus selaras dengan dan terkoordinasi. Kompetensi inti, kekuatan organisasi yang memberikan fokus dan landasan bagi strategi perusahaan. Strategi fungsional yaitu menerjemahkan strategi bisnis ke dalam istilah fungsional. Memastikan koordinasi dengan daerah lain, memberikan arahan dan panduan untuk operasi dan keputusan rantai pasokan. Yang terakhir, analisis nilai yaitu sebuah proses untuk menentukan pilihan terbaik ketika tidak ada formula yang jelas untuk melakukannya. Pertemuan ke-11 yaitu manajemen pengukuran kinerja rantai pasok. Pengukuran kinerja supply chain yaitu salah satu aspek dalam fundamental dalam supply chain management adalah manajemen kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan. Untuk menciptakan manajemen kinerja yang efektif,
diperlukan sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja supply chain secara holistik. Manfaat pengukuran kinerja supply chain. Yang pertama yaitu melakukan monitoring dan pengendalian. Kedua, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi supply chain. Ketiga, mengetahui di mana posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaing. Keempat, menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Model pengukuran supply chain atau model POA Performance of Activity. Kinerja aktivitas diukur dalam 7 dimensi yaitu biaya yang timbul dalam suatu aktivitas. Yang pertama biaya yaitu yang timbul dalam suatu aktivitas. Kedua waktu yaitu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Ketiga kapasitas yaitu seberapa banyak volume pekerjaan. Keempat produktivitas yaitu mengukur sejauh mana sumber daya secara efektif digunakan untuk merubah input menjadi output. Kelima, kapabilitas yaitu kemampuan agregat suatu supply chain untuk melakukan suatu aktivitas meliputi reliabilitas, ketersediaan, dan fleksibilitas. Keenam, utilisasi yaitu teknik pemakaian sumber daya dalam supply chain. Yang terakhir, outcome yaitu hasil dari suatu proses atau aktivitas. Bagaimana cara mengurangi material yang menumpuk di gudang? Yang pertama, lead time lama. Solusi perpendek lead time dengan cara meminta pada pemasok supaya memiliki gudang yang lebih dekat. Kedua, ketidaklancaran proses produksi. Ada penumpukan proses setengah jadi atau work in process. Pemeliharaan berkala atau pemeliharaan periodik. Manajemen pemeliharaan periodik yang implikasi biayanya paling rendah. Pertemuan ke-12 yaitu The Power of Customer Relationship Management in Enhancing Product Quality and Customer Satisfaction. Customer Relationship atau manajemen hubungan pelanggan yaitu aktivitas perusahaan dalam mengelola hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Pentingnya CRM. Para ahli menemukan bukti empiris bahwa hubungan pelanggan berdampak pada efektivitas strategi supply chain management yang mengarah pada keuangan dan pasar, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan integrasi rantai pasokan yang lebih luas dengan pelanggan dan pemasok menunjukkan peningkatan kinerja yang besar. Hubungan antar integrasi rantai pasok dengan kinerja keuangan adalah tidak langsung dan sepenuhnya dimediasi oleh kinerja layanan pelanggan. Meningkatnya persaingan global, tuntutan pelanggan untuk kualitas produk yang lebih tinggi, seleksi produk yang lebih besar, dan layanan pelanggan yang lebih baik, sambil berusaha untuk menahan biaya. Idealnya, CRM diimplementasikan sebagai rantai pasokan dengan sinyal bergerak mundur dari pelanggan sampai kembali ke bahan baku paling dasar. Menggambarkan CRM sebagai strategi komprehensif dan proses mengolah, mempertahankan, dan bermitra dengan pelanggan selektif untuk menciptakan nilai superior bagi perusahaan dan pelanggan. Secara khusus, CRM memiliki langkah-langkah dalam penelitian yang dioperasionalkan berdasarkan 5 jenis kegiatan yang berbeda yang produsen biasanya gunakan untuk mengintegrasikan operasi dengan pelanggan, yaitu mengevaluasi hubungan dengan pelanggan terus-menerus, memfasilitasi dan membantu pelanggan langsung, mengukur dan mengevaluasi kepuasan pelanggan dan harapan pelanggan, memberikan tindak lanjut dan layanan purna jual kepada pelanggan, serta melibatkan pelanggan dalam produk dan desain proses. Pertemuan ke-13 yaitu tentang Effect of Supplier Relationship Management. Supplier Relationship Management atau manajemen hubungan pemasok adalah salah satu isu kontemporer dalam kinerja rantai pasokan. Manajemen hubungan pemasok bervariasi dari organisasi yang berbeda. Manajemen hubungan pemasok bertindak sebagai titik fokus antar organisasi dan konsumen akhir. Menurut ahli, Hughes dan Jonathan pada tahun 2010 menyatakan bahwa rantai pasokan yang tidak efisien adalah penyebab utama organisasi yang buruk. Beliau bersikeras bahwa organisasi dengan rantai pasokan yang terintegrasi
mencatat keuntungan tinggi daripada mereka yang tidak terlalu memperhatikan rantai pasokan. Supply relationship management memungkinkan pengembangan dan pemeliharaan hubungan strategis dengan pemasok utama dan memaksa perusahaan untuk mengadopsi cara berpikir tentang rantai pasokan dan transparansi rantai pasokan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh manajemen pemasok pada kinerja rantai pasokan di Bamburi, semen terbatas Mombasa. Penelitian dilakukan pada 45 karyawan semen Bamburi terbatas Mombasa dari 56 karyawan yang merupakan ukuran sampel. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan kuesioner terstruktur yang secara pribadi diberikan kepada responden. Kuesioner terdiri dari 25 item. Respondennya adalah karyawan PT Bamburi Semen Mombasa. Di penelitian ini, data dianalisis menggunakan frekuensi, skor rata-rata, standar deviasi, presentasi, analisis korelasi, dan regresi. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian di atas yaitu, praktik manajemen hubungan pemasok pertama kali diperkenalkan di semen Bamburi secara terbatas dalam waktu kurang dari 10 tahun. Mayoritas responden adalah manajer senior yang memiliki pengalaman kerja antara 5-10 tahun bekerja di pengadaan departemen. Hasil analisis menunjukkan koefisien relasi R yang sedemikian untuk penciptaan nilai, daya saing, keuntungan, peningkatan kualitas, dan pengurangan lead time. Hal ini menunjukkan hubungan positif antara variabel bebas, yaitu penciptaan nilai, keunggulan kompetitif, peningkatan kualitas, dan pengurangan lead time, dan rantai pasokan variabel dependen. Yang terakhir yaitu hal ini menyiratkan bahwa variabel bebas yang diteliti yaitu penciptaan nilai, keunggulan bersaing, peningkatan kualitas, dan waktu tunggu reduksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja rantai pasok semen Bamburi di Mombasa. Demikian presentasi dari saya tentang materi pertemuan ke-9 sampai ke-13. Sekian dan terima kasih.